Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi listrik dinamis. Ini adalah soal fisika di kelas materi di kelas 12 ya, 12 atau bisa juga materi di kelas 9 SMP. Tapi biasanya materi untuk rangkaian seperti ini itu keluarnya ada di materi kelas 12 ya. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Walaupun sudah ada beberapa video saya yang membahas soal yang berkaitan dengan listrik dinamis. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang kita ke soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar rangkaian ya. Ini 4 ohm. Kemudian ini 2 ohm. Ini 3 ohm, ini 6 ohm. Semoga jelas ya. Kemudian yang ini adalah 20 volt. Yang ditanyakan itu adalah kuat arus total dan masing-masing hambatan. Maksudnya kuat arus total dan kuat arus yang melalui masing-masing hambatan. Nah, cara yang gini. Untuk mencari kuat arus total atau kuat arus yang melalui rangkaian listrik ini, besarnya adalah E per R. Ya. Jadi karena V-nya tidak ada hambatan luarnya, hambatan dalamnya ya. Jadi karena GGL-nya tidak punya hambatan dalam, maka nanti tinggal kita bagi aja besarnya GGL dengan R pada rangkaian, dimana R-nya ini adalah R total. Jadi R total pada rangkaian. Jadi kalau rangkaiannya itu mempunyai 4, ini kan ada 4 hambatan ya, berarti nanti kita cari R totalnya. Nah, sekarang kita cari R totalnya dulu ya. Yang kita hitung itu yang ini. Yang pertama kita hitung adalah yang paralel. Nah, kita cari paralelnya. Berarti nanti ini kan 2, 3, 6 ya. Kita cari KPK-nya. Yang KPK-nya kan 6 per 6 bagi 2, 3 ditambah 6 bagi 3, 2 ditambah 6 bagi 6, 1. Berarti nanti 6 per dijumlahkan 6 ya, atau sama dengan 1 ohm. Nah, setelah ketemu, nanti kan rangkaiannya jadi begini ya, rangkaian hambatannya. Nah, ini yang 4 ohm. Nah, yang ini hasil dari paralel ketiganya, yaitu 1 ohm. Nah, jadinya kan rangkaiannya adalah rangkaian seri ya. Kita cari hambatan pengganti untuk rangkaian serinya. Kita tambahkan aja ya, 4 ditambah 1. Berarti nanti sama dengan 5 ohm. Nah, setelah ketemu R-nya, baru kita masukkan ke rumus awal ya. I, kita cari I-nya, berarti E. E-nya itu 20 per R-nya itu R totalnya jadinya 5. Ini yang kita pakai itu yang ini. Untuk R total ya. Ini sama dengan 4 ampere. Nah, ini adalah I yang melalui rangkaian atau arus totalnya. Nah, yang kedua yang ditanyakan adalah arus yang melalui masing-masing hambatan. Sekarang kita cari arus yang melalui hambatan 4 ohm. Nah, yang melalui hambatan 4 ohm kan letaknya di sini ya. Nah,
yang melalui hambatan 4 ohm itu sama aja dengan arus totalnya. Ya. Jadi sama aja dengan arus totalnya. Sehingga nanti I-nya sama dengan 4 ampere. Ya, paham ya? Kemudian arus yang melalui, sekarang kita cari arus yang melalui hambatan 2 ohm. Nah, arus yang melalui hambatan 2 ohm caranya kita cari melalui sama ini ya. Sebentar, I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu adalah V yang ada pada rangkaian paralel ini. Berapa nih V-nya? V-nya berapa nih? Nah, kita cari V-nya dulu. Caranya bagaimana? Nah, kita cari V yang ini dengan cara kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan I kalikan R. Ya. Dimana nanti I yang kita pakai itu adalah I totalnya, yaitu mana? Ini ya. Ini adalah I totalnya, yaitu 4 ampere. Kemudian R-nya, R yang kita pakai itu R total. R total dari rangkaian paralel. Berarti R total dari rangkaian paralel tadi berapa? 1 ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4 volt. Nah, ketemu, kita masukkan sini. Kita cari arus yang melalui hambatan 2 ohm. Berarti 4 per R-nya berapa? R-nya 2. Sama dengan 2 ampere. Sekarang arus yang melalui hambatan 3 ohm. Nah, caranya sama nih. Kita masukkan ke V per R. V-nya berapa? V-nya sama ya. Ini sama nih. Jadi tegangan pada seluruh hambatan ini besarnya sama. Berarti nanti 4 per R-nya berapa? R-nya 3. Udah ketemu 4 per 3 ampere. Tentunya adalah pecahan aja ya. Kemudian arus yang melalui hambatan 6 ohm. Ya, berarti nanti kita masukkan di sini lagi ya. I sama dengan V per R. V-nya berapa? V-nya 4. R-nya berapa? R-nya adalah 6. Sama dengan kita sederhanakan bagi 2. Bagi 2, 3. Berarti 2 per 3 ampere. Ya, udah ketemu ya arus pada tiap-tiap hambatan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, sekarang tegangan pada hambatan 4 ohm. 4 ohm berarti yang ini ya. Tegangan pada hambatan 4 ohm. Nah, kita tinggal masukkan aja. Berarti V sama dengan I kalikan R. I-nya berapa? I-nya 4. Di arus yang mengalir pada rangkaian kan 4 nih. Kemudian R-nya berapa? R-nya 4. Berarti nanti 4 kali 4 sama dengan 16. Satuannya adalah volt. Nah, ini untuk yang 4 ohm ya. Sekarang bagaimana untuk tegangan pada 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Kita tahu bahwa hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm itu dirangkai paralel. Sehingga karena dirangkai paralel, jadi karena dirangkai paralel, maka tegangan pada R sama dengan 2 ohm sama dengan V pada 3 ohm
sama dengan V pada R 6 ohm. Jadi tegangannya sama semua nih, karena dia paralel. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, tadi sebenarnya udah ketemu ya. Mana? Yang ini nih ya. Jadi kita cari V-nya dengan cara I dikali R. I-nya berapa? I-nya ada I total yaitu 4 ya. 4 dikali dengan R-nya adalah R total. R total dari rangkaian paralel yaitu 1. Ya, sehingga nanti 4 kali 1 sama dengan 4 volt. Jadi kalau ditotalkan 4 tambah 16 sama dengan 20. Nah, sama kan dengan yang BGL. Ya. Baik, demikian penjelasan soal dari saya, pembahasan soal dari saya tentang rangkaian listrik, menentukan kuat arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silahkan diputar ulang ya video saya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari video saya yang belum kalian paham. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.